Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV bersama saya Adisti Larasati. Saudara, penumpukan pemudik di rest area adalah salah satu yang diwaspadai sebagai penyebab titik kemacetan di ruas tol. Dan rekan saya, Tifal Solesa di Menara Kompas akan mengulasnya untuk Anda. Silakan, Tifal. Ya, Adisti, selamat malam saudara. Kalau kita lihat atau kita cermati dari beberapa laporan teman-teman kita yang memantau langsung arus lalu lintas di sejumlah titik di jalur tol, kepadatan ini tidak hanya terjadi karena volume kendaraan yang melintasi jalur tol yang meningkat dari waktu ke waktu, tapi juga adanya intensitas dari aktivitas warga ataupun juga pemudik yang berada di sejumlah tempat peristirahatan atau rest area. Nah, informasi ini mau saya tunjukkan ke depan Anda, saudara. Untuk yang pertama, saya mau memberitahukan informasi dulu sebetulnya bahwa dari sepanjang jalur tol, setidaknya dari Jakarta Cikampek sampai dengan Semarang, Jawa Tengah, setidaknya sampai Semarang karena kita masih mencermati kebijakan dari ruas jalan satu arah dan juga kebijakan ganjil genap ini berlaku untuk jalur dari Jakarta sampai Semarang begitu. Totalnya ada 39 titik rest area yang tersebar di sana. Paling tidak kalau saya contohkan di tol Jakarta Cikampek saja ini dijelaskan ada 19 titik rest area. 9 titik diantaranya mengarah dari Jakarta ke Semarang. Sementara sisanya ada di jalur sebaliknya yakni dari arah Jawa Tengah menuju kembali ke Jakarta. Untuk Cikopo Palimanan total 8 rest area itu tersebar masing-masing 4 titik di ruas jalan menuju ke Jawa Tengah, begitupun untuk ruas sebaliknya ada sebanyak 4 titik. Yang perlu diperhatikan di sini sebetulnya adalah jalur-jalur tol dengan rest area yang sedikit, seperti tol Pemalang Batang. Jalurnya 39 km tapi titik rest areanya hanya ada 2. Dan tol Palimanan Kanci 28,8 km panjang ruas jalannya, tapi yang tersedia juga 2 rest area. Kenapa demikian? Karena ruas jalannya terbilang panjang sementara akses warga untuk bisa berada di rest area ini sedikit, sehingga akan ada potensi penumpukan dari sejumlah pengguna jalan tol yang berada di rest area tersebut, sehingga inilah yang akan berimbas lagi pada kemacetan di jalur tol. Perlu jadi informasi juga sebetulnya, Adisti dan saudara, bahwa untuk fasilitas ataupun juga rest area ini secara klasifikasi ataupun juga fasilitasnya tidak sama dari satu titik dengan titik lainnya. Nah, ini juga mau saya tunjukkan ke hadapan Anda. Mengambil data dari Badan Pengaturan Jalan Tol, sebetulnya ada 3 kelas, ada 3 tipe dari rest area ini sendiri. Mulai dari tipe A, tipe B, tipe C. Selain karena area lahan atau luas lahannya yang terbilang berbeda dari satu kelas dengan kelas yang lainnya, soal fasilitasnya juga berbeda. Ini ada SPBU, toilet, ATM, layanan kesehatan, lalu juga bengkel, minimarket, musola, tempat makan, dan juga area parkir. Kalau untuk kelas A, jangan ditanya. Semua ada, dan area ataupun juga lahannya juga terbilang lebih luas. Sementara untuk rest area tipe B, yang tidak tersedia adalah SPBU, layanan kesehatan, dan juga bengkel. Untuk kelas rest area tipe C sendiri, yang tersedia terbatas. Hanya ada toilet, kemudian minimarket, kemudian musola, dan juga lahan parkir. Itu pun untuk tipe C ini hanya tersedia pada momen-momen tertentu saja, seperti libur panjang keagamaan dan lain-lain sebagainya. Nah, disitulah kemudian pemerintah dalam hal ini melakukan kebijakan one way dan juga buka tutup jalur. Semangatnya adalah agar akses warga untuk bisa berada di rest area yang terbatas ini, karena tadi saya jelaskan rest area yang disediakan hanya satu titik untuk arah ke Jawa Tengah, begitupun sebaliknya bisa dinikmati di 2 jalur tersebut, di 2 titik rest area tersebut untuk warga. Dan juga untuk memaksimalkan agar jangan sampai terjadi penumpukan kendaraan, maka warga diminta untuk berada di rest area setidaknya atau maksimal 30 menit. Ini sekali lagi untuk menghindari penumpukan para pemudik di sana. Nah, kami punya informasi terkait dengan pantauan dari aktivitas di rest area persisnya yang berada di rest area tol Pejagan Pemalang. Kita simak dalam informasi berikut ini. Seperti inilah rest area kilometer 252 di wilayah Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Brebes. Di rest area ini, para pemudik melepas penat setelah menempuh perjalanan panjang. Salah satu pemudik menyebut sempat terjadi ketersendatan ketika di pintu gerbang tol Cikarang saat menuju rest area. Ini kejagaan sini lancar. Padat ya? Padat tadi di situ bang tuh di Cikarang. Di mana?
Kalimanan, 4 Kalimanan. Sedikit ngantri tadi situ. Karena ada kecelakaan. Ini udah. Kepadatan di res area Pejagan Pemalang diperkirakan terjadi hingga malam perayaan Lebaran. Agar tidak menimbulkan kemacetan, pemudik yang mampir res area diimbau untuk memanfaatkan waktu istirahat secara efisien. Tim Liputan Kompas TV. Sekali lagi sebagai pengingat bahwa Anda yang akan melakukan aktivitas mudik dan melintasi jalur tol, pastikan bahan bakar kendaraan Anda sudah mencukupi. Kemudian uang elektronik Anda juga memadai, jangan sampai kurang yang akhirnya Anda terhambat di gardu tol dan itu berpengaruh juga untuk kendaraan yang lain. Pastikan juga kondisi fisik Anda dan kendaraan Anda dalam keadaan baik sehingga selama perjalanan Anda betul-betul dalam keadaan aman, mudik dalam keadaan nyaman dan sampai ke tempat tujuan. Sekali lagi kami sampaikan juga bahwa untuk saat ini kebijakan dari ruas jalan satu arah atau one way dan juga kebijakan ganjil genap yang diberlakukan oleh pihak kepolisian sesuai dengan diskresi yang ditetapkan oleh Korlantas Polri sudah dimulai pada pukul 7 pagi tadi, mulai dari kilometer 70 tol Jakarta Cikampek sampai ke gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 dan itu akan berlaku hingga pukul 12.30 malam nanti, sehingga untuk Anda yang kemudian akan melintasi jalur tol patut untuk memastikan kendaraan Anda dalam keadaan baik, termasuk untuk Anda nanti yang juga akan melintasi jalur arteri ya, karena jalur arteri ini akan banyak dilewati oleh segala jenis kendaraan, terutama baik kendaraan sepeda motor juga ada di situ, kendaraan besar juga ada di sana, terutama limpahan kendaraan yang tidak bisa melintasi jalur tol karena kendaraannya berplat genap mungkin. Ini juga harus diperhatikan semuanya demi keamanan dan keselamatan selama berkendara. Tifal Solesa dari Menara Kompas, Adisti kembali ke Anda. Oke, jadi untuk menghindari penumpukan kendaraan juga harus dipikirkan. Kemudian para pemudik ini harus ada di rest area ini, tidak boleh lama-lama, maksimal 30 menit begitu ya. Terima kasih informasinya Tifal Solesa menginformasikan dari Gedung Menara Kompas.